Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Ramadan dengan membaca kitab Shallu Alaih. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita pemahaman dan pertolongan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Malam hari ini kita sampai pada halaman 8 baris yang ke-11. Qala al-Qastalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qastalani fil Mawahibul Laduniyah. Di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, al-Qastalani beliau berpendapat. Qala Ibnu al-Arabi, dengan mengutip Ibnu Arabi, faidatus sholati, adapun faedahnya sholawat alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turja'u ilalladzi yusalli alaihi, kembali atau sesuai dengan hamba itu, hamba yang bersolawat. Jadi faedah solawat itu sesuai dengan yang bersolawat. Didilalati dzalika, karena adanya dilalah atau dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ala nusyuhil aqidah, seseorang yang bersolawat itu ada kalanya sesuai dengan bagusnya akidah. Wa khulusin niyah, dan ikhlasnya niat. Wa idharul mahabbah, dan menampakkan kecintaan. Wal mudawamati ala ta'ah, dan langgeng atau istiqomah dalam ketaatan. Wal ikhtiram bil wasitatil karimah, dan memuliakan kepada perantara yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Qastalani di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, bahwasanya sholawat itu kembali kepada yang bersolawat sesuai dengan kadar sholawatnya. Ada orang yang bersolawat itu dengan bagusnya akidah maupun ikhlasnya niat, menampakkan kecintaan, maupun itu adalah niat ingsun taat. Taat gimana? Ya karena Allah perintah untuk membaca sholawat, maka kita bersolawat. Oke, tinggal jenengan mau memilih yang mana. Syukur-syukur semuanya kan begitu. Ya, untuk menampakkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca sholawat. Biasanya kalau menampakkan mahabbah itu yang dibaca akhirnya seperti ya Rasulullah, assalamu alaika, ya Habiballah. Sholawatan kan? Ya Nabi Allah, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya salawat-salawat itu menunjukkan kecintaan. Tapi tidak setiap orang yang mengatakan seperti lafaz itu ya kecintaan, ya niatnya toh, niat, bukan pada ucapannya. Jadi kita umpamanya nganggur dalam tanda kutip, wah iya apa taatin nang Gusti Allah. Karena kan setiap waktu hendaknya kita itu kan beribadah idealnya. Nggih pun sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niku pun ketaatan. Nah, zikir sendiri nggih pun ketaatan. Jadi betul-betul kita niku niatnya di mapanke ngene mriku ngoten. Ya, tentu orang yang niatnya seperti kemarin bahwa sholawat itu untuk diganti dengan rahmat berupa
rezeki dan seterusnya itu nggih sesuai dengan itu, sesuai kadar niat. Di dalam hadis tentang hijrah itu kan orang itu kan akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi mboten usah heran, wah wong kae kok sugih, ya wiritane padha kok sugih. Mungkin sing dideleki ya sugih itu saged tuh. Orang kae kok wiritane padha-padha naksabandine. Kok sing kae sugih sing iki kok ora sugih. Lah sing siji mungkin deleki sugih, sing siji goleki ridhone Gusti. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Ya setiap orang itu akan memperoleh apa yang diusahakan. Jadi mboten usah heran. Kok beda ya? Cocok niatnya beda kan. Begitu juga Bapak dan saudara-saudara. Tempat makbul yang ada di Mekah niku nggih makbul. Nah nek jenengan mengucapkan pertama kali njaluk sugih mungkin ya sugih tadi ini. Tapi karena terlalu sering ngajine Ihya, ngajine Al-Hikam itu sing didoleki kan dudu iku idealnya nggih. Oh, wis mapan banget apa mengendap banget itu kan. Wah, Al-Hikam. Sugih iku kan nomor piro? Ya nomor siji apa? Allah maftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah bukakanlah kemakrifatan sebagaimana kemakrifatan yang Engkau berikan anugerahkan kepada orang-orang yang makrifat. Mungkin nggih oleh niku ngoten. Mau langsung mulai langsung dibuka nggih mboten ngenten proses kan gitu. Dalam tanda kutip af'al Allah niku sistemik, sistematis dan sistemik. Kalau kita memang dikabulkan oleh Allah adalah untuk menjadi orang kaya raya dan bermanfaat, nggih bisnisnya dadi lancar. Mboten kemudian langsung duit sak kerdus gluduk nggih mboten. Seandainya jalannya begitu, itu pun karena nemu gitu. Mboten langsung bertang jero omah ngono mboten. Ya jalannya macam-macam. Kita akan memperoleh sebagaimana apa niat kita dan sebagaimana apa yang kita usahakan. Ya kadang-kadang aku kok ngene ya. Ojo-ojo biyen nyai mah njaluke begitu kata-kata. Tanpa sadar sing dijaluke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih, baik kehidupannya di dunia dan di akhirat gitu. Kemudian yang terbetik di hati kita nang dunia api, nang akhirat api. Kalau yang terbetik menjadi concern kita, orientasi utama kita itu adalah kebahagiaan akhirat. Bisa jadi nanti kebahagiaan yang di dunia itu yang gede-gede harus dikorbankan untuk akhirat. Karena jenengan atau banyak orang yang kadang itu nggak kuat ngoten lho Pak. Kebahagiaan di dunia ini banyak orang. Ini contoh yang contoh sederhana. Kalau kita itu banyak uang umpamanya, lalu kemudian kok mboten saged menafkahkan atau mendistribusikan harta kita itu sebagaimana idealnya yang diperintahkan oleh Allah, ya Allah akan ya luwih apik selamat nang akhirat gitu. Ini bukan yang terucap tapi kadar niatnya nih yang paling penting. Kalau kita nggih pun ngertos nek dunia dengan akhirat dikumpulkan jadi satu nih mboten saged. Yang bisa itu ya kita umumnya menggunakan dunia untuk akhirat. Artinya kita orientasinya akhirat bukan dunia. Ini pas dikabulke tenan kok abot Pak. Napa-napa mungkin tak diajari sithik-sithik. Dan saya yakin mungkin setiap orang juga pernah dianugerahi oleh Allah rasa ayem walaupun tidak banyak uang niku kan pun jenengan rasakan kan kadang-kadang. Bukan kemudian lalu kita tidak bekerja keras dalam rangka ibadah kepada Subhanahu
Wa naqala al-Qastolani wa syaikhuhu Asy-Syakhawi. Al-Qastolani dan gurunya Asy-Syakhawi itu nukil anil imamaini dari dua imam Jalalaini, Imam Jalalain Al-Hulaimi wa Izzuddin Ibnu Abdissalam. Inna sholatana, sesungguhnya sholawat kita ala Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisat syafa'atan minna lahu, bukan syafaat pertolongan dari kita untuk Rasulullah. Nek ngerasa ngono ya ancane ya kegeden banget rasane. Masa kita baca sholawat itu kan pertolongan kepada Rasulullah, mboten begitu, kebalik. Fa inna mislana la yashfa'u limislihi, karena sesungguhnya orang-orang yang seperti kami la yashfa'u tidak mensyafaati limislihi orang yang serupa Nabi. Niku kan mirip pertanyaan Pak Farid kemarin niku. Sing pas niku pripun to maca sholawat. Yang pas membaca sholawat itu adalah yang tadi. Umpamanya ini ketaatan karena perintah Allah. Ini adalah karena kita kecintaan kepada Rasulullah, penghormatan kepada Rasulullah. Walakinna Allah amarona bil mukafa'ah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami bil mukafa'ah dengan bales podo liman aksana ilaina, kepada orang-orang yang berbuat kepada kita. Ini di dalam Al-Qur'an kan begitu. Kalau kamu dihormati oleh seseorang, balaslah penghormatannya itu sepadan atau lebih baik. Niki kalau orang tua kita, saya memahaminya sekarang ini, niku sering toh kalau pas mau Ramadanan niku kirim-kirim nasi ke tetangga-tetangga. Ini kan terus biasa dibalas juga dengan nasi. Kayak ijol-ijolan, tapi niku nggih sae menurut saya. Memang tidak banyak orang yang mampu membalas pemberian seseorang itu sepadan atau lebih baik kalau orang itu belum bisa mengalahkan egonya. Karena seringkali orang niku kalau egonya, oh yang saya berikan itu sudah lebih baik gitu. Jadi tidak terbayang orang lain itu memberikan lebih baik, tapi dia itu membayangkan dirinya yang terbaik. Gambarannya, kita itu pernah memberikan satu ayam utuh kepada seseorang, gitu kan. Lalu orang yang kita kasih itu membalas kita dengan seperempat ayam. Yang diingat oleh orang yang memberi kita seperempat ayam itu lebih baik daripada kita memberinya satu ayam utuh. Itu bagi umumnya orang yang belum mampu melepaskan ego. Wa an'ama alaina, dan yang memberikan kenikmatan kepada kita. Fa in ajazna anha, kalau kita itu memperbolehkan hal seperti itu tadi, al mukafa'ah kafa'na hubid doa, maka kita kafa'na, maka kita menyepadani atau membalas sama bidoa dengan doa. Fa'arasadana, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada kami. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Lima dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah. Ajazna an mukafa'ati nabiyina, dan kita memperbolehkan, boleh bukan memperbolehkannya, menganggap maaf. Fa'in ajazna, kita itu lemah anha dari mukafa'ah, kafa'na hubid doa fa'arsadanallah, kita itu lemah dari membalas dengan doa lalu dibalas oleh Allah dengan petunjuk, itu lemah. Lima karena begitu maha mengetahuinya Allah. Fa'arsadana lima. Allah memberikan petunjuk kepada kami dengan apa-apa yang
ajarkan Allah kepada kami. Ajazna an mukaafati nabiyina, kita lemah juga untuk sepadankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila sholati alaihi dengan sholawat kita kepada beliau. Litakuna sholatana, litakuna sholatuna, litakuna sholatuna alaihi mukaafatan, agar sholawat kita itu kepada Nabi itu sepadan ala ihsanihi, atas kebaikan Nabi ilaina kepada kita, wa ifdalihi, dan keagungan atau keutamaan Nabi alaina kepada kita. La ihsana afdalu min ihsani, karena tidak ada kebaikan yang lebih utama dari kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, saya tadi salah membaca ajazna itu lemah. Bahwa kita itu lemah untuk membalas anugerah Allah dengan ketaatan kita itu. Begitu juga kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita pun lemah, walaupun kita beribu-ribu kali membaca sholawat kepada Rasulullah. Waqala asy-syekh rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati asy-syekh. Qala al-Imam al-Murjani, saya membaca al-Marjani. Al-Imam al-Marjani niku berpendapat, sholatu ka alaihi sallallahu alaihi wasallam, sholawatmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama kana naf'uha aidan, lima kana. Sholawatmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana apa yang ada manfaatnya sholawat itu aidan alaika, kembali kepadamu. Kualitas apa sholawat itu kita lantunkan, kita berdoa kepada Allah, maka sebegitu pula manfaatnya yang kembali kepada kita. Sirta fil haqiqati da'iyan, maka engkau menjadi orang yang berdoa secara hakikat, linafsika, kepada dirimu. Jadi hakikatnya sholawatmu kepada Rasulullah itu adalah doa untuk dirimu sendiri. Pendapatnya Syekh Al-Marjani tadi. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya adalah engkau berdoa untuk dirimu sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada waktu kita membaca sholawat itu terjadi dinamika, beberapa dinamika yang dialami. Di antara dinamikanya itu adalah kita orientasinya itu pada Rasulullah, ingatnya pas membaca sholawat itu, atau pada Allah. Kalau saya kok lebih tepat, tetap kita itu membaca sholawat itu orientasinya adalah Allah, karena kita doanya pada Allah. Ya Allah gitu kan, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah bukan. Jadi kita konsentrasinya ya tetap khusyuknya yang kita upayakan di dalam diri kita itu adalah khusyuk berdoa ya Allah. Karena saya ya dinamika itu ada dua begitu. Karena kita membaca sholawat itu kita konsentrasi kita itu pada Rasulullah. Menurut saya kok lebih baik konsentrasi kita itu pada Allah. Karena ini kan Allahumma, ya Allah. Nah, ada juga yang memaknai bahwa sholawat itu di dalam salam maupun sholawat di dalam sholat, di dalam tasyahud itu adalah seperti menyapa Rasulullah. Ada juga yang berpendapat itu adalah penegasan atau seperti daftar pustaka, bahwasanya apa yang kita lakukan sholat itu tadi, ibadah itu adalah menganut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu bisa jenengan alami atau salah satu yang dialami. Kadang-kadang begitu yang terjadi.
Waqala ghairuhu dan berpendapat selain Imam Al-Jurjani atau Marjani tadi. Min a'dhami syu'abil iman, seagung-agungnya dari cabang iman itu adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabang iman itu kan 73, 77. Iman kepada Allah itu yang pertama, iman kepada malaikat dan seterusnya 6 itu di bawahnya sampai 77. Itu kitabnya ada juga. Lupa apa namanya kitabnya dulu. Itu dulu kalau saya ngaji kitab Wasiatul Mustafa yang dalamnya wasiatnya Rasulullah kepada sahabat Ali karamallahu wajhah itu. Nah, di pinggirnya itu kitab Syu'abil Iman. Ingat saya begitu. Nah, cabang-cabang iman yang 77 itu yang paling utama itu adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbatan lahu karena cinta kepada Nabi, wa idaan lihaqihi dan karena juga untuk memenuhi haknya Rasulullah, wa tauqiran lahu dan juga mengagungkan, wa ta'dziman dan juga mengagungkan, wal muwadhabati dan juga menetapi tugas alaiha untuk bersolawat, mimbabi ada isyukrihi dari pintu watakdiman titik, wal muwadhabatu alaiha dan menetapi tugas bersolawat itu adalah mimbabi ada isyukrihi sebagian dari pintu melaksanakan syukur kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syukruhu dan syukur atas kita menjadi umat Nabi itu wajibun, adalah wajib. Kita bersyukur kan mendapatkan iman itu kan syukur. Iman itu kan sepaketnya kan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bersolawat itu adalah juga mendatangkan melaksanakan rasa syukur kita atas keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syukur itu wajib. Lima adzama minhu karena adanya pengagungan minhu karena dalam sholawat itu ada mengagungkan. Mengagungkan sini tentu bukan mengagungkan kita seperti Allah Maha Agung, ngoten nggih, mengagungkan kepada Rasulullah minal in'ami dari banyak nikmat. Fa'innahu karena sesungguhnya sholawat fa'innahu karena sesungguhnya Nabi alaihissalam iku sababun linajatina menjadi sebab bagi keselamatan kita minal jahimi dari neraka jahim wadukhulina fidarun naim dan masuknya kita ke surga. Wa idrakana al-fauz dan kita menemukan al-fauz kebahagiaan bi aisaril asbab dengan lebih mudahnya sebab-sebab. Maksudnya kita itu karena bertuhankan Allah bernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu mudah gitu loh. Maksudnya kalau kita sendiri yang harus mencari jalan menuju Allah untuk mencari keselamatan tanpa syariat yang disampaikan kepada Rasulullah niku kangelan gitu. Manailina as-sa'adata dan perolehan kita terhadap kebahagiaan min kulli abwabin dari banyak pintu-pintu surga. Wadukhulina ila marotibis saniyah dan masuknya kita kepada pangkat yang luhur. Wal manaqibil aliyah dan
dan derajat yang tinggi, bidah hijabin, tanpa hijab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah menganugerahkan kepada para mukminin, idba'asa fihim rasulah, saat sudah terutusnya kepada para mukmin seorang rasul, min anfusihim, dari kelompok mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada para mukmin, wa yuzakkihim, dan rasul itu menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitabah, dan rasul itu mengajarkan kepada mukmin kitab, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ini penafsir, ahli tafsir itu adalah maksudnya hadis. Penafsir yang lain al hikmah ini kok hikmah, kebijaksanaan. Fa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelum terutusnya Rasulullah SAW, kaum itu dalam kesesatan yang nyata. Intaha. Wa qala Ibnu Hajar fi kitabi Al-Jauharul Munadzam, dan Ibnu Hajar di dalam kitab Jauharul Munadzam, beliau berpendapat, menuliskan su'ila Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ini ditanya an makna sholatina, dari makna sholawat kita, alaihi, kepada Nabi, wa sholatullahi, dan sholawat dari Allah, ay asron wa mi'atan, yaitu 10 dan 100, 110 alaman sholat alaihi wahidatan, yang didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada bukan 110, ay asron au mi'atan, ay asrun wa mi'atun alaman sholat alaihi wahidatan. Jadi bagaimanakah makna sholawat kita yang kemudian dibalas oleh Allah, baik itu 10 maupun 100 bagi orang yang bersolawat satu kali. Wa an makna istid'aihi, dan sebagai dan makna dari amri doa. Amri doa itu bahasa Indonesia ini apa? Meminta doa min ummatihi, kepada umatnya Rasulullah, as-sholata, berupa sholawat, minhum, dari umat, alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayur tahu ono to ngalap kepenak bidalika, ono to ngalap kepenak Nabi bidalika, dengan sholawat itu. Fa'ajaba. Oke, saya singkat, saya sederhanakan. Imam Ghazali itu ditanya makna sholawat kok kemudian mendapatkan 10 maupun 100 niku. Napa Rasulullah niku nggih mendapat kenikmatan dengan itu. Fa'ajaba, maka menjawablah Imam Ghazali, bima kelawan barang. Fa'ajaba bima, dengan sesuatu, hasiluhu, kang hasilnya, ma'asyadata alaihi, bahwa hasilnya bersolawat itu ma'asyadati alaihi, dengan adanya tambahan. Makna sholatillah, makna sholawat dari Allah ala nabi, kepada Nabi, wa alal musallin, dan kepada orang-orang yang bersolawat alaihi, kepada Nabi, afadatu anwa'il karomat, yaitu lubernya berbagai macam kemuliaan, wa dhataifin ni'ami, dan
nikmat-nikmat yang lembut, wasawabihil minan, dan sempurnanya kanugrahan, wal karoma alaihi, dan wal karomi alaihi, dan sempurnanya kemuliaan alaihi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bihasabi ma yaliku bihi, sesuai dengan kadar yang patut kepada Nabi, wa alaihim, dan kepada musallin, bihasabi ma yaliku bihim, sesuai dengan kadar apa yang patut untuk para orang yang bersolawat. Jadi solawat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari solawat itu sendiri. Maksudnya kita solawat ini kan 1, dibalas 10, kemudian ada sampai juga dibalas sampai 100. Rasulullah itu akan diberikan rahmat oleh Allah, bahkan tambahan dari sholawat yang dibaca oleh kaum mukmin, dan mukmin yang membaca sholawat itu juga diberi tambahan dari apa yang dibaca. Saking kemurahannya Gusti Allah. Imam Ghazali diplomatis. Allah ini kan maha pemurah. Jadi sholawat yang diberikan kepada Rasulullah saat ada orang yang memohon sholawat, maka ya tambahan dari kanugrahan itu lebih banyak daripada yang dibaca. Jadi kalau orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, yang mendapatkan yang diniatkan itu, tembung mendapatkan yang diniatkan itu kan nek elek ya elek, apik ya apik. Nek apik kan pasti kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma sholatuna wa sholatul malaika, adapun sholawat kita manusia, orang-orang mukmin, wa sholatul malaikat, dan sholawatnya malaikat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pamaknaha, adapun maknanya sholawat itu as-su'alu, doa, wal ibtihalu, dan DP. Fitilka, DP itu tadorru fitolabi tilkal kamalat, untuk nyuwun kesempurnaan, warrohbah, dan kecintaan, fi afadatiha, di dalam keluberan kamal alaihi, kepada Nabi. Wa ammastid auhu, dan adapun amrih, doa, meminta doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholata, dengan doa sholawat, min ummati, dari umatnya Nabi. Kali salah satu umurin, itu bisa bermakna 3. Ahaduha, salah satunya, innal adiyata, sesungguhnya doa iku mu'asyaratun fil istidrari, itu berbekas di dalam deres niku bahasa Indonesia, deres fi istidrari fadlillah, di dalam lancarnya atau besarnya fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nikmatihi, dan nikmatnya Allah, la syama, apalagi fil jam'il kasir, di dalam golongan yang banyak. Apalagi kalau sholawat itu bareng-bareng mau ngakeh. Fa'inal himama, karena sesungguhnya sejo tujuan, itaj tama'at, tatkala berkumpul dari tujuan-tujuan itu dari banyak orang, ma'atahliyatiha, dengan menghiasi, tahliyah, dengan mengosongkan
dengan mengosongkan tujuan anin nafsi dari tujuan kepentingan hawa nafsu wal hawa maupun hawa, ittahadat mongko jadi satu, maka menjadi satu ma'ar ruhaniyat beserta ruhaniyat malaikat ruhani maksud. Al mala al malaul al mala al asfal al mala al malaul, itu kurang alifnya apa ya? Ma'aruhaniyati malaikatil mala il asfali, itu artinya beserta para malaikat rohani, baik rohani yang ada di langit, di tempat tinggi maupun tempat rendah, langit dan bumi. Lima bainahuma, dan apa-apa yang diantara malaul a'la wal asfal. Minal munasabati, dari hal-hal yang selaras, an-nasyiati, yang tumbuh, anit takhalli, dari sepi, dari pengosongan, an kadurati syahawati, dari kotoran-kotoran keinginan. Waman sama, dan apalagi kollama yakhto'a waman sama, dan barang siapa yang sama, yang sedikit sekali yakhto'a salah apa doa ul jam'i, apalagi sedikit sekali sebetulnya orang salah itu kalau salahnya itu berjamaah, apa doa il jam'i. Jadi sholawat bareng-bareng itu salahnya sedikit gitu. Biasanya bareng-bareng ya bener gitu. Alladzina hum kadzalika, dan mereka-mereka itu adalah sebagaimana takhalli, yaitu maksudnya tidak bernafsu. Walidza tuliba, maka qallama yakhti'u du'aul jam'i ayul jam'il kasir fil istisqa. Karena ini tadi perkumpulan yang banyak fil istisqa, dalam sholat istisqa, wa ghairihi, dan selainnya sholat istisqa, saniha wa ghairihi titik. Di sini tadi panjang sekali penjelasannya, bahwasannya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai tiga perkara untuk umat Rasulullah. Yang pertama, bahwasanya yang namanya doa itu akan mempunyai pengaruh bagi deresnya fadlnya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya Allah. Apalagi kalau doa itu dilakukan bareng-bareng. Karena doa yang dilakukan bareng-bareng termasuk bersolawat itu yang disertai dengan bersihnya hati dari nafsu maupun syahwat, maka itu akan disertai oleh malaikat ruhani, baik malaikat ruhani yang ada di langit maupun di bumi. Sedikit sekali orang yang berdoa berjamaah itu salah. Alasannya diantaranya adalah itu, kalau orang-orang istisqa itu mengapa kok banyak orang? Karena itu tadi, karena kalau banyak orang maka kesalahannya yang dilakukan itu sedikit. Kesalahan niat maupun tujuan-tujuan yang kotor. Saniha, dan umur yang kedua. Perkara yang kedua itu adalah irtiyahuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalik.
Niku tulisane napa niku? Saged waca mboten Mas Ras? Kesanake. Irtiyahuhu, enaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maksudnya Rasulullah itu merasa enak dengan sholawat itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inni ubahi bikum al umama. Sesungguhnya Rasulullah niku pernah dawuh ngeten iki. Sesungguhnya saya itu membanggakan kalian di antara umat-umat yang lain. Kama tartahu sebagaimana ngerasa enak sapa al alimu fi hayatihi di dalam hidupnya orang alim itu bitalami datihi dengan murid-muridnya. Alladzina tamma bihi falahuhum. Yang mana menjadi sempurnalah sebab orang alim itu kebahagiaan talamid. Wa warasyaduhum warasyaduhum dan pituduhnya alim kepada talamid. Wa sadaqat minhum al mahabbah dan menjadi benarlah mahabbah dari para talamid. Wa ijlaluhu dan agungnya orang alim ala dalika sebab kebahagiaan maupun cinta dari para talamid. Salisuha, adapun yang ketiga dari 3 makna sholawat itu. Yang kedua ini tadi Rasulullah membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Kebanggaan Rasulullah niki sanes kesombongan, sanes keangkuhan gitu. Masali suha dan adapun perkara yang ketiga iku syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam umatihi, yaitu welas asih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya bitahridihim dengan sebab menganjurkannya alal kurbah kepada mahabbah, kepada kedekatan. Bal al kurbatul al kasiro, bahkan al kurbatul kasiro ini kerabat, maksudnya kekerabatan, bitahridihim kelawan kekerabatan alal kurba di atas kedekatan. Bal bahkan al kurbatu kekerabatan al kasiratu yang banyak itu allati tajam ma'uha yang dikumpulkan, tajam muha yang mengumpulkan kepada kekerabatan itu apa as-sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam kata jadidil iman. Sebagaimana diperbarui iman kepada Allah Subhanahu, summa bi rasulihi kemudian kepada rasulnya, summa ta'zimihi kemudian mengagungkannya Allah, summa inayati kemudian pertolongan, bitolabil karomati dengan mencari kemuliaan lahu bagi Nabi, summa bil yaumil akhir kemudian sampai kepada hari akhir. Di anahu karena kalamul akhir itu mahallu aksari tilkal karomat, tempat banyaknya kemuliaan. Summa bidikri arihi kemudian dengan menuturkan keluarganya Nabi wa ashabi dan sahabatnya Nabi wa inda dikri sholihin dan tatkala disebut para solehin. Tangzilur rahmah maka yang turun ar-rahmah rahmah summa bi ta'dimillah kemudian dengan mengagungkan Allah Subhanahu, summa bisa babi nasabati
kemudian sebab nasabnya, bisa babi nasabatihi, dengan sebab membangsakan atau mengelompokkannya, menyandarkannya, mengelompokkanlah ilahi kepada Nabi, summa bi'idharil mawaddati, kemudian dengan menampakkan kecintaan lahu kepada Nabi. Wahum walahum napa wahum ini? Wahum, dan kemudian banyaknya suhbah, summa bil ibtihali, kemudian dengan mengosongkan, watadorru, dan DDB doa di dalam doa, summa bil i'tirafi, kemudian dengan pengakuan, bi annal amro, karena pengakuan sesungguhnya semua perkara kulluhu ilahi, semua perkara itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in jalla qadruhu, walaupun agung derajatnya Rasulullah, walam yasil ahadun, dan tidak akan sampai seorang pun limar tabatihi, kepada martabatnya Rasulullah. Abdun lahu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtajun, itu membutuhkan ila fadlihi, kepada keanugerahan atau keutamaan dari Allah, warahmati, dan rahmat Allah. At-tanbihus sani, adapun peringatan yang kedua, qala al-Imam An-Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ijma'u ala sholah, berkumpullah kalian untuk membaca sholawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dan sebagaimana berkumpullah ijma'u man ya'tadu bihi, berkumpullah orang-orang yang terbilang ala jawaziha, yang menganggap ala jawaziha, untuk diperbolehkannya ijma', di ijma'u ala sholah, wastihbabiha, dan mubahnya berkumpul untuk bersolawat ala sairil anbiya, kepada semua nabi, wal malaikati, dan malaikat, istiqlalan, untuk membebaskan, istiqlal, kemerdekaan istiqlal. Jadi enten masjid Istiqlal itu masjid kemerdekaan. Wassalatu ala ghairil anbiya, dan bersolawat kepada selain anbiya. Imam Nawawi berpendapat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, bahwasanya berkumpul untuk membaca sholawat itu boleh, jadi tidak dilarang, dan juga bersolawat untuk kepada nabi yang lain. Waqala ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kita, sahabat kami, ia utawi ijma'u untuk sholawat, berkumpul untuk bersolawat itu haramun. Waqala ba'duhum khilafun, dan sebagian yang lain itu adalah khilaf. Khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Lalu kemudian Imam Nawawi memberi kesimpulan, wasahih, adapun yang benar, alladzi alaihi al-aksarun, di dalam masalah berkumpul untuk bersolawat itu adalah yang banyak, yang sahih itu yang banyak. Innaha, karena sesungguhnya sholawat kepada selain Nabi, yang diperdebatkan bukan berkumpul untuk sholawat. Sholawat kepada selain Nabi itu boleh enggak? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu khilaful aula. Khilaful aula itu tidak dianjurkan. Yang benar, allati al-aksaruna inaha makaru
sholawatun. Imam An-Nawawi berpendapat bersolawat kepada selain Nabi itu adalah makruh. Karohata tanzihin dengan makruh tanzih. Li'annahu karena sesungguhnya itu ada syu'aru ahlil bid'ah. Itu adalah syiarnya ahli bid'ah. Waqad nuhina an syiarihim dan kita sungguh dilarang untuk mensiarkan syiarnya ahli bid'ah. Saya membaca sholawat untuk jadi khusus gitu. Sholawat itu untuk Nabi. Jadi kalau yang lain yang selain Nabi ya didoakan gitu, tapi bukan bunyinya sholawat. Kalau saya bersolawat kepada si A, maka itu ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Menurut Imam Nawawi, yang pasti yang makruh itu. Berarti apa? Tak apa-apa. Wallahu a'lam. Qala ashabuna. Ashab kita. Wal mu'tamadu yang dipegang, yang dianggap di dalam qaul ini fidzalika di dalam sholawat kepada selain anbiya. Inna sholata syarat mahsusatun fil lisani salaf bil anbiya. Sesungguhnya sholawat itu terkhusus di dalam lisannya para salaf untuk para anbiya. Sholawatullah wassalamuhu alaihim. Sholawat Allah, rahmat Allah dan salam Allah untuk para anbiya. Kama anna qaulana karena sesungguhnya pendapat kami kata azza wa jalla iku makhususun billah subhanahu wa ta'ala. Oh niki mapake nggon sing pas. Jadi kalau sholawat itu ya untuk Nabi radhiyallahu an untuk sahabat rahimahullah untuk para syekh. Itu ada syekh juga yang dipakai radhiyallahu an. Ini bahas masalah itu. Nah, di sini sebutnya sebagaimana kok begitu iya. Seperti sebutan azza wajal sama Allah subhanahu wa ta'ala itu khusus untuk Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh para salaf dulu. Pakama la yuqalu Muhammadun azza wajal. Sebagaimana tidak akan disebut bahwa Nabi Muhammad itu azza wajal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana azizan dalilan, walaupun Rasulullah itu juga agung. Wah, bola-bali Rasulullah disebut agung itu kantun apa, Pak? Lah di Al-Qur'an juga begitu kok sebenarnya. Innaka la'ala khuluqin azim. Azim kan agung. Tapi agung tentu yang disebut untuk Rasulullah berbeda untuk dengan yang disebut untuk begitu juga la yuqalu Abu Bakrin wa Aliin sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diucapkan Abu Bakar maupun sahabat Ali sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana maknahu sahihan walaupun maknanya itu benar. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya taba'an lahum fis sholati. Fa yuqalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi lil ahadits as-sahihah. Insyaallah besok kita lanjut lagi, kita sampai la yuqalu Abu Bakrin wa Ali sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu sampai wattafaqu nggih. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya. Malam hari ini kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.